Oke, rekan-rekan, kita akan membahas tentang JSON ya, pertemuan ini. JSON itu seperti apa sih? Seperti ini rekan-rekan, kalau kita buka di BMKG, ya, kita akan disajikan dengan data-data seperti ini. Misalkan data JSON, ya, jasa gempa terbaru, ya, automation sekarang, atau juga gempa terkini, JSON, misalkan seperti itu. Kita akan memiliki data-data seperti ini. Ya, ini yang datanya banyak, kalau ini data yang terbaru. Ada beberapa link ya. Kalau lama itu modelnya dia model XML ya seperti ini. Ada juga model data yang ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah pertukaran ya, handshake ya, pemindahan data dari satu server ke server lainnya dengan konsep seperti ini, dengan rule seperti ini. Ya, yang lama XML, yang baru modelnya adalah JSON seperti ini. Disebut juga dengan API ya, API JSON. Ya, kita bisa ambil data dari server mana gitu ya, kan nggak mungkin kita pasang alat di seluruh provinsi Indonesia, pakai aja data dari BMKG. Atau bisa juga yang terbaru itu dari pemilu ya, kan. Langsung suara daerah mana, daerah Riau ya, dia dapat data. Nah, ini berupa data JSON juga rekan-rekan ya. Kalau kita lihat di Ctrl Shift I ya, di sini akan muncul di sini. Ya, datanya akan muncul di sini. Kita milih misalkan daerah Jakarta Timur, ya otomatis JSON-nya akan bertambah. Ini data-data angka-angkanya ya. Jadi kita tinggal butuh data ini, kita copy linknya, ya. Kemudian kita buka datanya. Nah, ini data JSON. Ya, tentu kita ada punya datanya ya, 26066 itu daerah mana. Ya, ini pemilihan Pak Jokowi, pemilihan Pak Prabowo, angkanya berapa, daerah dapil berapa, ya. Ini kode wilayahnya seperti itu. Ya, kode wilayah ada juga di atas ya, di link-link atasnya itu ada. Jadi kita nggak perlu ngebahas tentang proses RODS-nya, cukup tarik data di sini. Ya, kita udah dapat. Kalau kita mau lihat lebih rapih ya lihat aja di sini ya, JSON viewer. Kita masukkan, kita viewer, nah datanya seperti ini. Ya, lebih rapih viewernya. Kembali ke data tadi, data JSON ya, JSON-nya BMKG, kita bisa cek juga di sini. Nah, ini satu datanya ya, satu data dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita tarik rekan-rekan. Kita coba dulu ngambil data yang single ya, data yang single di sini. Nah, ini dia. Nah, ini data ini. Mau kita tarik data ini ya ke dalam flash kita. Tidak harus dari server lain ya, kita juga bisa bikin file JSON dari web sendiri ya, dari web sendiri keluaran JSON. Nanti oleh ini kita tarik. Oke, seperti itu. Ini kita buka Adobe-nya, kita file new, kemudian kita buat contoh ya, contoh kerja. Kita buat aja ini, defaultnya aja kita buat create. Kemudian biar menarik ya, bagusnya kita kasih gambar ya. Oke, file, import footage. Kita cari gambar ya. Tadi udah kita siapkan ini gambar ini contohnya. Kita rapikan. Pengaturannya silakan, kreasi masing-masing. Oh, terlalu besar ya. Oke, kita rapikan lagi. Ya, oke, kita punya data seperti ini. Nah, di sini kita akan nampilin data ya. Kita tambah layar lagi aja. Ini layar background misalkan. Lalu kita kunci. Kita tambah layar baru lagi. Nah, ini adalah data. Ya, oke. Ada background, ada data. Oke, kita bikin. Oh, data tadi udah ada yang punya ya. Bawaannya flash. Kita buat data di sini. Kita kasih label rekan-rekan ya. Kasih label. Oke. Teks ya. Kita buat dynamic text. Kita kasih nama txt info besar. Jadi nanti di sini menampilkan informasi data gempa terkini ya.
Seperti itu. Kita bisa atur lagi di sini, kita bikin miring saja. Kemudian background apalah, misalnya gempa itu kita duga lah ya, oke, warnanya merah dan seterusnya. TXT info kita tes di sini coba. Testing, apakah dia muncul? Info selama data muncul ya, nanti muncul informasi gempa di sini dan seterusnya. Oke. Eh, kita sudah ada library ya, udah saya siapkan di sini, rekan-rekan tinggal di copy aja. Kita letakkan ke dalam sistem sini. Oke, ini adalah deklarasi sebagai string, kemudian di deklarasi itu kita isi ya alamat tadi. Kalau satu data kita ambil yang atas, kalau banyak data tadi yang bawah ini. Ya, ini cuma satu data yang terbaru. Kemudian dia melakukan proses sinkronisasi dengan data server request, kemudian dapat datanya dan di oper ke dalam complete handler ya. Ini kita ganti dengan menu misalkan tarik data. Seperti lari ke bawah sini. Jadi proses akuisisi data di server berhasil, selesai. Dapat tarik data ya. Kemudian kalau gini kita cetak, header data ini isinya adalah sama seperti ini. Isinya sama dengan seperti yang single data ini. Ya, ini alamatnya. Kita ambil yang single data. Baik satu ya. Kemudian di sini kita tarik satu-satu nih rekan-rekannya. Oke, perhatikan datanya, model datanya adalah seperti ini dia. Tadi udah kita urutkan. Susunan datanya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tarik ya, rekan-rekan, ada info gempa, ada gempa. Artinya kalau kita amati di sini, ya di dalam folder info gempa ada folder lagi gempa, baru di dalamnya ada rincian. Sehingga urutannya adalah dia narik info gempa dulu, dot gempa, ya. Info gempa karena datanya cuma satu ya satu aja, ini enggak ada. Ya. Kemudian dia narik data perbagian wilayah, ya, wilayahnya W besar. Perlunya aja kita ambil. JTM, kedalaman, koordinat, ya kita tarik semua. Atau mau nambah lagi potensi ya. Potensinya bagaimana dia? Potensi. Nah, misalnya seperti itu ya. Pokoknya bebas variabelnya ya. Metadata itu tadi, metadata itu ngambil info gempa, gempa. Info gempa, gempa. Kita tracing, kita tes, ambil data di sini. Nama wilayahnya apa, dirasakannya apa, ada ya. Waktu dan koordinatnya. Atau kita bisa lihat lagi di sini potensi. Potensi kita tes, Ctrl Enter. Oke, ini ada kesalahan ya. Coba kolom 3 ada kesalahan. Oh, ini ada apa nih? Kita tes dahulu. Oh, kita simpan ya. Tes APPS. Oke, kita simpan. Kita tes dulu. Coba rekan-rekan, apakah ada kesalahan lagi? Ya, di sini nggak terlihat ya kesalahannya ya. Terus sini ya. Ini kita cek di outputnya ini. Apakah data udah tertarik? Oh, ada kesalahan. Pada layer data IDN frame 1 baris 31 ya, kita cek baris 31. Ini dia. Oh iya, teks bacanya nggak ada ya. Oke. Teks info tadi ya. Oke. Tapi teks info ini isinya sementara sama datang. Kalau mau diisi langsung ya boleh di sini ya. Teks info.txt isinya adalah misalkan diisi dengan nama wilayah. Info gempa. Klik 2 enter. Nama wilayah. Oke. Oh, masih ada kesalahan ya. Masih ada kesalahan di baris 81. Hah? Kolom 81 ya, baris 32. Oh, di sini ada kesalahan. Apa kata dia tadi? Katanya adalah potensi. Oh, potensinya P kecil ya, rekan-rekan ya. Ya, betul. Oh, duplikasi. Variabelnya duplikasi ya, baris 30. Potensi sudah ada ya? Sudah ada ya? Oke, sudah ada ternyata.
Oke, info gempa, pusat gempa berada di Pekalongan. Ini kepotong ini. Ya, ini terpotong. Nanti kita tinggal atur lebarnya. Udah dapat ya? Dia udah bisa narik data JSON. Oke, secara ini juga udah muncul ya, secara trace, trace itu di black box-nya terlihat prosesnya. Oke, kita kembali ke coding, kita rapihkan. Coba tadi ini dia nggak muat ya. Oke, berarti ini kita taruh aja di sini. Taruh aja di sini kita ketikkan. Nah, ya info gempa terbaru ya di sini kita munculin ya. Oke, testing. Info gempa, pusat gempa berada di Pekalongan. Oke, potensi dan sebagainya kita munculkan. Sebelah kanan ini isinya terserah ya. Bisa jadi histori yang lama-lama juga boleh. Oke. Kita rapihkan kembali isinya ya. Oke, ini kalau kita cetak isinya tadi ya, menampilkan data yang web tadi ya. Oke, info gempa wilayah. Oke, biar rapi gimana ya? Ini kita enter lagi ya. Enter, kasih aja nama jamnya ya, waktu, kemudian potensi. Ini jadi kita copy, udah aman nih. Ya, kata sambungnya plus ya, waktunya kapan. Kemudian kita kasih potensi. Nah, kemudian apa lagi? Koordinat dan kedalaman. Ya, oke. Enter, koordinat, titik dua, kedalaman, sama dirasakan. Nah, kita cetak di sini. Satunya kilometer, dalam kurung, kata sambungnya plus dirasakan. Oke. Ya, tempatnya terlalu kecil ya. Jadi kita coba kecilin aja fontnya di sini. Fontnya itu di sini. Kita kasih 20 pt aja. Oke. Memang ada background ya. Backgroundnya bisa diatur ke backgroundnya ada di mana backgroundnya? Hmm, apa ini ya backgroundnya? Seksi info background fill ya, oke. Transparan ini, oke. Nggak ada ya, coba kita cek dulu. Ya, info gempa, pusat gempa di ini. Nah, ini informasinya ya. Pokoknya kayak kekecilan ini. Kita atur lagi. Nah, di sini menampilkan 3 data terakhir. Ya, oke. Ini terusnya ya, oke. Jadi kita udah berhasil menampilkan data ya. Kayaknya 20 tadi kekecilan kita ganti aja dengan 24 samaan. Dan bold. Kita bikin bold tebal. Apa di embed ini? Embed ini untuk apa ini? Gimana cara nebelin hurufnya? Oh, dia sudah ada multi-line ya, jadi dia bisa gede sendiri rekan-rekan ya. Kita kasih multi-line aja biar dia kalau tulisannya banyak dia bisa multi-line. Oke, karena tadi cuma sedikit single aja ya, yang multi-line nanti yang sebelah sini. Oke, sekarang kita coba kalau datanya banyak bagaimana ya? Bagaimana berarti kita pakai address yang kedua, address yang menampilkan data banyak ini dia. Keempat terkini. Oke, load config form URL ini kita butuh nih rekan-rekan nih. Gimana caranya supaya ini narik data dan narik data satu lagi ya? Oke, caranya begini. Eh, Loading formnya ada dua berarti ini. Yang kedua ya, yang kedua itu addressnya ini ya. Oke, tarik data dua. Oke, kita copy lagi ini dengan nama tarik data dua. Pasang ya, jadi ya. Oke.
Ini milik data, ini milik ini. Bebas ya, nama metodenya bebas yang ini. Yang kedua, oke, narik data dia. Integrate, oke. Ini nggak harus di sini ya. Bisa juga kita di dalam sini sama dengan bisa juga buang berarti ya. Jadi pertama kalinya lah dia manggil dua-duanya. .config URL dan .config URL 2. Oke. Biar nggak panjang kita buat begini aja. Oke. Config URL. Jadi variabel lokal ya. Oke. Sip. Oke, sama-sama manggil load, kemudian dia ngambil tarik data dua. Oke, berarti ini narik banyak data nih yang bawah nih, tentunya. Ya, tentunya yang bawah narik banyak data. Nah, kalau kita ngambil data, ya jadi datanya ada beberapa ya. Oke, berarti kita bikin variabel gabungan aja. Var gab adalah string, awalnya blank. Dia pertama, ya, narik data yang pertama. Ini data yang pertama nih. Yang pertama tadi sudah muncul di atas, ya, yang tarik data yang pertama. Kita ambil data yang berikutnya, yang ke satu. Oke. Berarti ini kita kasih nama wilayah satu, waktu satu, kedalaman satu, koordinat satu, potensi satu, dirasakan satu. Oke. Ya, ini metadata satu. Nah, kita aja biarin mudah ya. Metadata satu. Ini data yang pertama. Untuk ambil data yang kedua, satu kita ganti dengan dua. Ini data dua. Dua, 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 dua. Dan menarik data ketiga, ya. Tiga data ya, terakhir ya. Oke, metadata tiga. Tiga, satu, dua, tiga. Yang ke nol yang di atas sudah ya, oke. Oh, ini kan datanya array ya, kenapa susah-susah ya? Satu data aja kita tarik. Sebenarnya bisa ya, karena kan data ke nol langsung dimencelokin ke sini, ke info. Ya, jadi nggak perlu dua kali narik data. Hmm, tidak ini apa? Asumsi data linknya berbeda ya. Asumsinya data linknya berbeda ya. Oke. Gini maksud saya begini. Supaya mudah sih, biar nggak berat gitu loh ya. Ini tertarik. Nah ini kita buang aja nih, karena sudah diwakili dengan yang pertama. Oke. Nah coba begini. Ini kan banyak nih datanya, jadi cukup satu tarikan saja kita ya. .config from URL, oke lari ke sini, dari sini dia lari ke tarik data all, tarik data semua, ya kan? Nah, berarti kita bisa tarik data ke nol ya. Ke nol itu yang masuknya ke dalam txt info nanti. Oke, tarik data nol kita buat. Oke, metadata nol. Data yang pertama kan array mulai dari nol ya kan? Oke. Nah, ini kan nol. Nah, begitu. Nilainya nol, waktu nol. Jadi nggak perlu narik dua kali, cukup satu saja. Nol, nol. Oke, ini dari yang pertama ya. Langsung tarik ke bawah. Langsung tarik aja ke sini. Nah, sama data dia ke sini. Dimencelokin ke txt info ya. Tarik semua data. Wilayah nol, waktu nol, potensi nol, kedalaman nol, dan dirasakan nol. Oke. Kita ada bikin variabel gap ya. Gabungan dari satu, dua, dan tiga. Oke. Data ketiganya. Pas ini metadata ketiga ya. Nah, ini berarti 30, 1, 2, 3. Oke. Kita nanti bikin txt info 2 ya. Oke, atau kita siapkan dulu aja biar nggak lupa. Tarik sini. Nah, ini menampilkan semua data.
txt info 2. Coba ini kita kasih properties ini aja nih, kotaknya, beda ada garisnya. Kemudian fontnya kecil aja ini karena banyak sekali pesan yang di dalamnya ya. Kita kasih aja 20. Warnanya history ya, warnanya warna biru aja. Oke, txt info 2. Kemudian kita masukkan lagi codingnya. Txt info sudah. Masuk sini ya, txt info 2. Yang info 2 arsip gempa. Berarti isinya apa? GAP isinya. Ya, isinya adalah GAP. Gabungan. Oke. Nggak usah aja lotnya. GAP adalah apa GAP? GAP ya sama dengan nilai GAP ditambah ya ditambah apa? Wilayah 1. Terus dalam kurung informasinya plus dimunculin apa ya? Dimunculin potensi adalah waktu 1 dan potensi 1. Nah, yang perlu aja. Waktu 1 tambah dengan potensi 1. Nah, ini yang pertama. Enter. Atau enter kata plus 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 plus. Nah, begitu juga bisa ya. Oke, gap adalah wilayah 1 tambah ini. Oke, terus lalu kita kasih titik koma. Oke. Ini sudah kita sambung 3 kali. Wilayah 2, wilayah 3, waktu 2, 3. Oke, terakhirnya nggak usah dikasih enter. Nah, gapnya muncul ke dalam teks info 2. Oke, kita testing. Oke, ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan kan ini. Kesalahan. Ada kesalahannya nol, nol gagal. Dia gagal baca tarik data all. Oke, metodenya ada yang salah. Kita cek codingnya. Tarik data all. Oke, tarik data all, konfig URL. Oke, ini dapat data, tarik data all, dapat. Nah, kita pancing di sini. Apakah di sini gagal dia? Itu udah data ya. Kita sementara cut dulu ini. Oke, kita lihat di. Oh, ini narik data semuanya. Dia udah narik rekan-rekan. Dia sudah narik. Cuman gagal untuk mendisplay ya. Gagal untuk mendisplay. Kita undo. Info in data dot info gempa 0. Teks info. Kenapa ini? Coba ini kita matikan dulu. Teks info aja yang kita hidupkan. Oh, metadata satunya yang masalah ya. Metadata 1 itu di baris dari 38 ya. Baris 38. Duh, kok ada baris 38? Oh, 27 rekan-rekan 27. Nah, ini dia salahnya ya. Metadata 0 harusnya ya. Sudah muncul. Berarti kesalahannya tadi di situ ya. Ada variabel yang kurang tepat. Ya, metadata 2, metadata 3. Oke, kita uji lagi. Duplikat variabel. Baris 32. Oh, gapnya 2 kali ya. Oh, ya sudah. Gap di atas sudah ada. Ada lagi. 32. Oh, variabel datanya dia berulang. Parse data. Ini nggak perlu lagi kita. Yang bawah nggak usah. Nah, seperti itu. Apa nih? Waring duplikat lagi. Baris 32. Medeta 0. Medeta 0. Medeta 0 ya. Oh, ini data 0 udah ada ya. Sebenarnya nggak usah dong medeta 0 ini. Harusnya dari medeta 1.
0, 1, 2, 3. Oke. Oke ya datanya ya, tinggal dirapikan saja ini. Ini apa nih? Nama wilayah dalam kurung tidak berpotensinya bablas ya. Mestinya sih kita buat multi line saja ini. Ini nampilin semua ya. Oke, dia menampilkan data yang aman nih kok bisa muncul di black box-nya. Nih, nampilin data trace yang ini nih, combat handler. Saya matikan saja. Kita bikin multi line. Oke, kita buat multi line. Oke. Ya, dia bisa turun ke bawah ya. Berarti bisa banyak dong ini ya dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini ya. Jadi ini bisa dikembangkan ke soal-soal kemarin ya. Jadi kita ada buat soal di PHP atau di server yang lain pakai aplikasi apa. JSON tinggal kita munculkan dan di parsing di flash kita. Ya, ini akan saya share kemudian tolong dijalankan dan buat hal yang serupa. Terima kasih.